Pekerjaan penggalian dilakukan dari awal sampai dengan akhir penggalian dapat dilakukan dengan aman dan selamat, baik pekerja, masyarakat, lingkungan, dan peralatan yang digunakan. Itulah tujuan bekerja aman dalam galian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Kali ini kita akan mencoba membahas bekerja aman dalam galian. Kita tahu bahwasanya bekerja di dalam galian merupakan salah satu risiko pekerjaan yang berisiko tinggi, dan apalagi pekerjaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Sebelum kita masuk ke tahap pelaksanaan bagaimana bekerja aman dalam galian dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat, mari kita lihat video berikut. Dari video yang sudah kita lihat, ada satu orang pekerja terperosok ke dalam lubang galian dengan kedalaman 5 sampai dengan 6 meter, sehingga mengakibatkan pekerja tersebut tertimbun tanah galian dan meninggal dunia. Baik rekan-rekan, kita akan masuk ke tahap pelaksanaan bagaimana pelaksanaan bekerja aman dalam galian dapat dilakukan dengan aman dan selamat. Sebelum ke tahap pelaksanaan, saya akan sebutkan dasar hukum bekerja aman dalam galian. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta OSHA Excavation Standard. Untuk tahap pelaksanaan bekerja aman dalam galian, saya akan mencoba membagi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah sebelum melaksanakan pekerjaan. Pada tahap sebelum melaksanakan pekerjaan ini, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, lakukan identifikasi semua potensi bahaya dan risiko pekerjaan. Rekan-rekan, dari hasil identifikasi tersebut akan ditulis ke dalam Job Safety Analysis atau lebih disingkat dengan JSA, dan diajukan kepada pihak pemberi kerja untuk diperiksa dan disetujui. Dan setelah JSA disetujui, akan dilanjutkan dengan proses pembuatan surat izin kerja dengan melampirkan JSA yang sudah disetujui tersebut kepada pihak pemberi kerja. Yang kedua adalah komunikasikan semua potensi bahaya dan risiko pekerjaan kepada pekerja yang terlibat, seperti pada turbo meeting sebelum pelaksanaan pekerjaan, dan kemudian inspeksi semua peralatan kerja dan peralatan penunjang lainnya dengan tujuan untuk memastikan kelayakan peralatan yang digunakan. Pastikan pekerja menggunakan APD yang sesuai dengan potensi bahaya dan risiko pekerjaan. Siapkan rambu-rambu lalu lintas dan petugas pengatur lalu lintas atau flagman apabila bekerja di pinggir jalan. Dan pasang hard barrier di sekitar lokasi penggalian dengan tujuan untuk melokalisir lubang galian dari orang lain yang tidak berkepentingan. Kemudian memberitahukan kepada pemilik rumah dan kegiatan bisnis lainnya
jika fasilitasnya terkena imbas penggalian. Dan yang terakhir adalah lakukan galian lubang percobaan atau trial hole dengan tujuan untuk mengidentifikasi kondisi tanah dan utilitas existing di bawah tanah. Kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan pekerjaan. Pada tahap pelaksanaan pekerjaan ini yang harus kita lakukan adalah yang pertama, galian dibuat dengan ukuran yang cukup untuk pekerja dan peralatan yang digunakan. Dan selanjutnya adalah pasang proteksi galian atau lebih dikenal dengan nama penahan longsor atau turap. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kapan proteksi galian ini mulai dipasang? Proteksi galian mulai terpasang dari tanah tersebut rawan longsor atau pada kedalaman lebih dari 1,2 meter. Dan ini berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya dari lokasi pekerjaan. Kita akan masuk kepada jenis-jenis proteksi galian yang dapat digunakan. Yang pertama adalah sloping, yang kedua adalah shoring, yang ketiga adalah shielding. Nah, tentunya rekan-rekan ingin tahu jenis proteksi galian tersebut bentuknya seperti apa dan ketentuan penggunaannya seperti apa. Jenis proteksi galian yang pertama adalah sloping. Jenis proteksi sloping ini dengan cara penggalian tanah yang dibuat miring di sisi kiri dan di sisi kanan galian dengan derajat kemiringan tertentu agar tidak terjadi longsor. Namun, jenis penahan longsor sloping ini tidak bisa diterapkan di lingkungan padat penduduk atau pada lokasi banyaknya utilitas existing atau pada daerah perkotaan. Nah, dan jenis proteksi sloping ini umumnya digunakan pada area kerja yang tidak ada utilitas existing di bawah tanah. Jenis proteksi yang kedua adalah shoring. Pada jenis proteksi shoring ini, material shoring yang dipasang harus tersusun rapat pada sisi sebelah kiri dan kanan galian dan harus diberi penahan dinding galian, baik penahan secara horizontal maupun secara vertikal dengan bahan yang cukup kuat menahan beban pada dinding galian. Dan jenis proteksi yang ketiga adalah shielding. Pada jenis proteksi shielding ini, struktur pelat besi atau baja didesain sedemikian rupa sebagai proteksi galian. Proteksi galian shielding ini didesain oleh personal yang berkompeten atau ahli di bidangnya. Dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pekerja adalah pekerja hanya boleh bekerja pada atau di dalam proteksi shielding ini. Nah, dari ketiga jenis proteksi galian tersebut, maka proteksi mana yang harus digunakan, serta material mana yang digunakan, dan teknik pemasangan proteksi galian ini seperti apa? Nah, jawabannya adalah semua proteksi serta material yang digunakan untuk proteksi galian wajib disetujui oleh personal yang ahli di bidangnya atau yang berkompeten. Masih di tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan pekerjaan. Pada tahap ini, rekan-rekan harus mengetahui juga ketentuan-ketentuan lain yang menjadi bagian penting untuk menunjang keselamatan bekerja aman dalam galian. Yang pertama adalah jangan membuka lubang galian terlalu panjang dan sesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Karena semakin banyaknya lubang galian yang terbuka pada beberapa lokasi penggalian, maka akan semakin banyak menimbulkan potensi bahaya dan risiko. Dan selanjutnya adalah apabila galian tersebut tidak dapat ditimbun 1 kali 24 jam, maka harus diberikan proteksi seperti dipasangnya hard barrier atau barricade banner atau dapat ditutup dengan plat besi atau baja. Dan selanjutnya adalah tanah hasil galian harus diangkat keluar dari lubang galian dan ditempatkan pada lokasi penampungan sementara. Dan apabila tidak adanya penampungan sementara, maka tanah hasil galian dapat dimasukkan ke dalam karung. Nah, tanah
yang sudah di dalam karung harus ditempatkan minimal 1 meter dari pinggir galian. Dan tangga harus tersedia sebagai akses masuk dan keluarnya pekerja dari galian. Tangga harus terbuat dari bahan yang cukup kuat dan ditempatkan landai di dalam lubang galian. Tangga harus diikat pada proteksi galian yang terpasang untuk mencegah jangan sampai tergelincirnya tangga pada saat digunakan, dan kelebihan tangga minimal 1 meter dari atas permukaan tanah. Bila pekerjaan penggalian dilakukan pada kedalaman lebih dari 1,5 meter atau bekerja pada ruangan di mana kondisi ruang tersebut tertutup atau keterbatasan kecukupan kandungan udara dan keterbatasan sirkulasi udara yang baik, maka izin bekerja di ruang terbatas wajib diajukan. Dan apabila rekan-rekan menggunakan peralatan seperti mesin las atau peralatan berat lainnya, maka jarak penempatan dari bibir galian atau pinggir galian adalah minimalnya 1 meter. Dan periksa semua kondisi kabel listrik yang digunakan, pastikan tidak ada sambungan dan isolasi kabel yang terkelupas. Pastikan tidak ada genangan air di dalam lubang galian. Gunakan pompa dengan kapasitas yang cukup untuk mengeluarkan air dari dalam galian, dan pembuangan air harus dibuang ke saluran pembuangan yang permanen. Gunakan alas papan kayu atau palet kayu apabila area kerja berlumpur, agar tempat kerja yang digunakan tetap terjaga dalam kondisi yang kering. Pasang temporary akses yang kuat dan layak digunakan apabila ada penggalian yang menyebabkan terputusnya akses pihak lain seperti rumah ataupun properti lainnya. Apabila penggalian melalui sungai, selokan, jalur irigasi, anak sungai, dan saluran air, pastikan aliran air sungai di dalamnya tidak boleh terhambat. Pastikan penggalian menyebabkan kerusakan fasilitas di bawah tanah, seperti menyebabkan kerusakan utilitas kabel listrik, instalasi kabel optik, pipa air bersih atau instalasi lainnya. Pastikan pemilik utilitas sudah dihubungi. Kerusakan tersebut harus diperbaiki sebelum pekerjaan penggalian di lokasi tersebut dilanjutkan. Dan setiap kerusakan utilitas bawah tanah yang terjadi akibat pekerjaan penggalian wajib dilaporkan kepada pemberi pekerjaan dan dibuatkan laporan insidennya serta dilakukan investigasi. Dokumentasikan setiap utilitas yang telah dilakukan perbaikan dalam bentuk berita acara yang menyatakan perbaikan telah selesai dilakukan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang terakhir adalah selalu ada petugas keselamatan atau petugas pengawas yang standby di lokasi pekerjaan. Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pemeriksaan galian. Pada tahap ini rekan-rekan harus melakukan yang pertama pemeriksaan terhadap galian. Pada tahap ini sebaiknya dibuatkan checklist pemeriksaan yang mana poin-poin pemeriksaannya dapat diambil dari tahap 1 dan tahap 2 yang sebelumnya kita jelaskan. Dan kemudian pemeriksaan terhadap kondisi galian harus dilakukan setiap hari sebelum pekerja memasuki lubang galian. Dan pemeriksaan galian akan kembali dilakukan apabila setelah adanya kondisi hujan, banjir, gempa bumi, atau keadaan lain yang membahayakan terhadap galian dengan menggunakan checklist pemeriksaan yang sebelumnya sudah dibuat. Demikianlah rekan-rekan tahap-tahap dan langkah-langkah bekerja aman dalam galian sudah kita bahas dan semoga bermanfaat. Dan jika dalam penjelasan yang disampaikan masih ada kekurangan, silakan rekan-rekan dapat menulis pada komen yang ada, serta rekan-rekan bisa merequest video berikutnya atau yang diinginkan. Dan jangan lupa like and subscribe video ini serta bunyikan lonceng agar bisa membuat video berikutnya.
Sampai jumpa pada video berikutnya dan wassalam.